Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayati yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih guys. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu maring anugerah ketenangan, kemauan dan ketenangan batin. Mudah-mudahan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan mudah-mudahan maos ayat-ayat dalam rangka sami-sami belajar. Alhamdulillah kemarin kita sudah digambarkan oleh Gusti Allah sing penting tiang niku purun taubat. Fa ing taba fa'rid. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ayat 17 dan 18 nggih. Innamat taubatu. Nah, ini kita ulangi lagi ayat kemarin itu innamat taubatu. Sungguh tobat niku tobat. Inama taubatu, sungguh tobat niku kangge sinten? Lilladina lilladina ya'maluna su'a. Sungguh Gusti Allah iku akan nerima taubat. Jadi innamat taubatu 'alallahi lilladina su'a bijahalatin. Nah ini ada kata-kata bijahalatin. Jadi sakjane tobat niku ya. Tapi ayat ini juga di ini. Kalau melihat ayat ini kan abot. Nggih matur nuwun, Pak. Abot. Kanggo tiang-tiang ing sampun ngertos dosa kok dilakoni. Tapi tidak begitu pemenang. Kalau gitu inama taubatu 'alallahil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin sumayatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Monggo dipahami saestu nggih ayat niki. Innamat taubatu 'alallahi. Jadi taubat itu kalau selama orang itu tobat, apalagi tobatnya itu begitu melaksanakan keliru ya yatubuna bim qaribin, bersegera nyuwun ampunan Gusti Allah. Nyuwun ampunan Gusti Allah. Nggih matur nuwun. Waduh sampai double ini ya. Jadi satu susu, kopi, teh, jahe, napa malih Bu? Ya. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Ibu-ibu pun kersa. Pertobatan ini, masalah pertobatan ini monggo di ilmu saestu. Ini kan tobat itu merupakan sarana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin karena antara orang berbuat dosa dengan Rahman Rahimnya Gusti Allah itu masih luas Rahman Rahimnya Gusti Allah. Jadi sekalipun dosanya itu sak tumpuk, sampai gak ada lagi orang yang berbuat paling banyak dosanya, tapi malam yugorgir, kan kemarin digambarkan malam yugorgir,
selama kita ini belum sakaratul maut, insya Allah Gusti Allah masih akan nyepuro. Sing penting ana tekad, masalah pertobatan itu tekad. Malam yughargir, hadisnya itu malam yughargir, selama orang itu betul-betul berada di dalam ini sakaratul. Nah, kalau sudah sakaratul maut memang abot untuk diterima tobatnya itu. Nah, makanya kalau yang upayakan kita ini kalau bisa istighfar sing kuatah, istighfar mawon pun gak usah misuh-misuh. Nggih, istighfarnya ame misuh-misuh nganggo istighfar mawon nggih. Astagfirullahaladzim. Nah, misuh-misuhnya gentos istighfar. Astagfirullahaladzim Gusti. Jadi kadose urip zaman samenika itu rasa-rasanya itu misuh-misuhi luwih akeh tinimbang istighfare. Rasa-rasane. Nah, apalagi kondisi sosial juga itu tidak ini. Kalau biyen iki kan wong tua itu kan masih memberi perhatian lah. Saiki cul-culan sekarep-karepmu. Monggo, jadi dua ayat ini kita resapi malih pertobatan ini. Jadi tobat itu saya ulangi lagi dan tidak bosan-bosannya, terutama mengingatkan diri saya sendiri. Jadi rukun tobat itu ada 1, nadam, getun, menyesal. 2, ikhlas, berjanji tidak akan pernah melakukan lagi pun Gusti niki mawon. Nah, yang ketiga, kita ini menutup amal-amal jelek dengan amal-amal baik. Tinggalkanlah kejelekan, ambillah kebaikan. Jangan tinggal yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Nah, pulang dari masjid golek sandal sing apik, karena itu. Toko omah elele tak golek sing apik, karena perintahnya kan ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek gitu kan. Jadi tobat, nah yang paling berat itu tobat sesama manusia. Sebab sebelum Gusti Allah memaafkan, kita harus mendapatkan keridhaan dan kemaafan dari orang yang kita zalimi. Dan bertobat itu ya di sini menggunakan kata-kata min qaribin. Nah, seketika itu kalau kita berbuat salah segera minta maaf, jangan nunggu hari raya, nunggu halal bihalal, enggak boleh. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatun aduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kan alladzina yadrus sarai wad dharra wal qadimina wal ghaidha wal afina anin nas. Abot semua itu, ngeker dari kecengkelan itu. Kemudian afina anin nas, memberi maaf kepada sesama manusia atau abot semua. Jadi alladzina, jadi orang indikator orang yang takwanya hebat kan itu. 1, orang yang mau sedekah fisaro wadoro. Ini kan surat Ali Imran juga kan, fisaroi wadoroi, dalam kondisi melarat maupun kondisi sugih. Apalagi dalam kondisi sugih, ya, mumpung masih ono sodakohkan. Nah, sebab sodakoh ini sama dengan nabung untuk kebahagiaan di alam kubur, kebahagiaan di akhirat. Jadi bukan benefitnya apa? Sekarang kan tanya, kalau saya invest sodakoh, benefitnya itu apa? Nah, padahal as-shadaqatu tatmaul bala idamat tabnu adama ing qata amaluhu ila min salasin, kan ngoten nggih. Itu hadisnya sudah cukup komplit. Laisal bir anto akan tidaklah dikatakan orang lan, sehingga kita ini mau memberikan sesuatu yang kita cintai.
mimma tuhibbun. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu kan, orang ini kalau tidak pernah sedekah menyesalnya itu ampun. Fa saddaqa wa akum, dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Jadi orang yang tidak bersedekah itu akan menyesal. Wa kana Allahu aliman hakima. Ketahuilah bahwa Gusti Allah itu zat makan itu kang maha pirsa tur maha bijaksana. Nah, itu pirsa maha tahu Gusti Allah. Bahkan jangankan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerentekan saja Gusti Allah sangat tahu. Walai serta taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at. Hatta idza hadara ahadukumul mautu. Nah, itu hati-hati ya, ini. Jadi taubat itu ojo ngantos nunggu nanti engko ditunda. Engko ai. Kalau sudah engko ai itu berbahaya. Karena apa? Karena mati ini tidak ada yang tahu. Sinten sing sumrap jenengan akan mati, kan? Ini masalah. Wong Gusti Allah itu ya, kalau sudah datang ajal tidak bisa diminta ditunda. Gusti mangki kula dereng tobat benjing mawon rasane. Kula dereng sedekah. Jadi makanya penyesalan ketika di alam kubur itu ya Masya Allah, kalau melihat ayat-ayatnya itu kan, orang mati kafir, wah sumbar Gusti balekno kula teng donya, kula mapurun, seandainya panjenengan ngengken kula nebus walawif tadabi, nebus donya dengan segala isinya dirupokno emas. Tetapi kan kalau Gusti Allah ya gak ono kesempatan. Yang kedua orang yang boten purun sholatnya itu. Nah kemudian ada pertanyaan seperti kemarin itu, gimana kalau orang itu musyrik? Kalau mau menjelang meninggal dunianya dia ngerti tauhid dan bertobat dari kemusyrikannya, sama husnul khotimah. Husnul khotimah, mudah-mudahan nggih. Nah, mudah-mudahan. Berat ya tuh, monggo kita ilmu saestu pun ngantos kita ini punya cita-cita nang akhirat sengsara. Nang dunya ae angel apa meneh. Di dunia ini insya Allah persengsaraan di dunia ini masih ada yang nolong ya, tapi kalau masuk akhirat naudzubillah min dah kita ini kan terus hatta idza hadara atumul mautun qala. Nah, ini tubtul jadi Gusti, kalau kami ini betul-betul diberi kesempatan. Nah, ini juga ayat ini juga ini ayat ngeles ya, ketika kita ini masuk kubur tuh ada alasan untuk ngeles juga. Nah, Gusti seandainya kulo niki diberi kesempatan untuk ada peluang minta ampun, ini tubtul saniki kula ajeng. Nah, tetapi ingat karena sudah terlambat sudah. Nah, kalau sudah apa Bu? Kalau sudah terlambat sudah, kata-kata ida hadara ahadamul mautu itu gak ono kanggone. Pola ini tubtul itu gak ono kanggone. Kalau tobat kita ini sudah dekat menjelang ajal baru sadar Gusti. Makanya kalau panjenengan niteni, kalau bisa Bu, panjenengan tuh berlomba-lomba nunggoni orang sedang sakaratul maut.
dan panjenengan bisa berperan untuk bisa mensyahadatkan kalau bisa itu. Sebab orang sedang sakaratul maut itu, waduh itu minta ampun itu katanya. Konon sakitnya orang sakaratul maut itu kalau orangnya gak duwe iman, gak duwe celengan, gak duwe sodakoh, gak duwe senyum ya. Kalau sodakoh gak karo bondo gak duwe ya, senang senyum dengan orang ya. Tapi jangan senyum sinis, senyum yang memang mengekspresikan ketulusan. Anjing, waduh ngajak guyon sehingga orang itu idkhalus surur bi qalbil mukmin itu termasuk ibadah. Nah, kalau punya istri yang bapak-bapak, ya sudah datangi aja istrinya pagi, siang, bengi karena sodako. Dan buat sodakotun kan. Jadi banyak sebetulnya fasilitas sarana kalau secara ekonomi tidak mapan, maka ada celah-celah lain dalam Islam. Ada konversi lain kan. Gak punya bondo ya dengan senyum, nolong dengan tenaga kan itu. Sodakoh tenaga, sodakoh senyum, sodakoh kata-kata yang baik, ya kan? Qaulun ma'rufun khairun min sodakotin yatba'uha, ada dengan perkataan yang baik, tutur kata yang santun itu kan, itu lebih bagus daripada sodakohmu dengan bondo dunyo, dengan mengata-ngatakan nyoh, wah bahaya kan, nggak boleh kan. Itu biasanya kan nyoh tak kei awakmu, jadi jangan sampai ngelarakno atine. Sudah gak duwe dilarakno atine pisan umpamanya gak boleh. Makanya monggo Islam ini sangat istimewa Bu terkait dengan jaringan sosial. Ini kan jaring-jaring pengaman sosial, sodako. Sehingga ayat teruskan kan walalladzina yamutuna kuffarun. Nah ini kalau ora walalladzina lan ora ono tobat, la itu menyimpan wala taubatu ya, walalladzina lan ora ono tobat aladine kanggo wong-wong yamutuna kang padha mate. Sapa si wong ya gak apa-apa ini kata mate. Nah, kalau tiange sae ya wafat. Kang podo mate sapa si aladina wahum utawi sa aladina yamutuna iku kuffarun dalam kondisi kafir. Nah, jadi mohon maaf ini, jadi kalau orangnya kafir, musyrik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orangnya masih percaya dengan ajaran Islam ya. Kadang-kadang sholat ya jalan, tapi maksiat juga jalan. STMJ, sholat terus, maksiatnya jalan. Nah, kalau menurut Imam Ghazali itu masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat syafaat dari Rasulullah Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk surganya itu ini dulu, rekreasi dulu ke neraka. Ada harapan, tetap masih ada harapan Pak ya, ada harapan. Jadi jangan sampai kita ini sama kasih sayang Gusti Allah dan mungkin ya doa-doa dari yang masih hidup dari anak-anaknya di dunia juga insya Allah akan membantu meringankan siksa kalau dia disiksa. Dan problematik masalah penghitungan bukan penghitungan sebetulnya, penamaan ya. Bagaimana orang muslim yang berbuat dosa besar. Nah, maka muncullah istilah kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah awal berdebat karena
Makanya bertauhid itu ilmu pemikiran ketauhidan itu dipengaruhi juga oleh pemikiran awalnya. Jadi kalau udah kafir Pak, tidak ada lagi ida tabu fil akhirati inda jadi tidak akan ada pemaafan kalau dia matinya dalam kondisi kafir. Makanya di sini kufar. Disinilah sebabnya para ulama masih memungkinkan orang yang matinya dalam kondisi Islam sekalipun rekreasi ke neraka dulu, ya, harapan dientas dari neraka. Nah, cukup pengalaman kan? Saya sudah rekreasi dulu. Karena apalah tuqbalu minhum, tidak akan pernah diterima taubatnya minhum dari orang-orang yang mati kufar. Ulaika a'tadna lahum azaban aliman. Ulaika utusi kono si ula ini si aladina ya mutuna, yaitu aladina ya mutuna wahum kufarun. Ula itu kembalinya ke situ. Nah, kata ganti ula itu mereka yang mati dalam kondisi kafir, saya siapkan, kata Gusti Allah, a'dadnya saya persiapkan hidangan. Wah, luar biasa kan, hidangan siksa yang menyakitkan. A'tadna itu a'tadnya Gusti Allah, wangi iku satuhune utawi ingsun Gusti Allah, a'dadnya tegese ingsun Gusti Allah nyiapkan lahum kedua suulaik atau si aladina yamutuna wahum kufarun, itu wahum kufarun azaban ing. Nah, karena a'tadna objeknya itu azaban, saya persiapkan, saya ya siapkan, nyawis ake kan menyiapkan. A'tadna a'dadna, i'dad itu persiapan punya. Azaban alima ing sikso ingkang ngelaraake menyakitkan. Itu mu'liman tegese siksa yang menyakitkan. Gitu loh. Mohon maaf ya, memang ini pertobatan ini perlu kita ilmoni saestu. Yang kedua, setelah tobatnya amal-amal sayiat kita buang jauh pun ngantos setelahnya. Memang ada semacam ritual pertobatan tuh ada, mulai niat mandinya. Jadi niat mandi tobat itu sama dengan mandi jinabat Pak Yahya, ngertos jinabat ya. Kulo ini ketasanya jinabat. Kalau mandi jinabat itu nawaitul ghusla lirabbil hadasil akbari fardhul lillahi ta'ala. Cuman ada yang ini Bu, ada yang menambah nawaitul ghusla lirabbil hadasil akbari anil haidi umpamanya fardhul lillahi ta'ala anil jima'i fardhul lillahi ta'ala. Boleh nawaitul ghusla lirabbil hadasil akbari anil jima'i fardhul lillahi, niat ingsun adus wajib, adus gede ya. Wajib karena habis melakukan hadas besar. Hadas besarnya apa? Nah itu head, nipas, melahirkan. Jadi panjenengan habis melahirkan tuh langsung mandi kuwung. Kalau orang Jawa istilah mandi kuwung. Bapak-bapak habis hubungan biologis, nah itu khurujul mani dan segala macamnya. Mandi wajib. Nah, untuk mandi tobat juga begitu. Nawaitul ghusla lirabbil dunubi ya. Ada yang mengatakan fardhul lillahi ta'ala, niat kula amdi adus wajib kangge ngilangno dosa-dosa kula, fardu karena Allah taala. Ada yang mempardukan itu.
Nah, setelah mandi wajib kemudian sholat sunnah, taatan taubatan ilallah rakaataini. Nah, jadi ada monggo kalau yang ini yang mau dilengkapi ritual pertobatannya mulai dari mandi wajibnya, berikutnya sholat taubatnya 2 rakaat. Nah, wawasannya itu ada yang setelah surat Al-Fatihah itu ada yang Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadi akhir surat Al-Baqarah dipotong dari mulai ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ahtana wa tahmil alana isron kama hamaltu Rabbana wa tuhamilna ma la taqata nabi. Jadi 2 ayat digandeng ayatnya. Nah, itu akhir surat setelah surat Al-Fatihahnya itu. Cuma kalau maos potongan ayat dalam surat itu ada yang tidak perlu maos basmalah, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Jadi tidak perlu bismillah. Nah, kalau di awal surat memang kita disunatkan baca bismillah. Makanya kalau ada imam-imam ketika membaca potongan-potongan dari ayat dalam surat, nah itu kan kalau yang itu gak perlu baca bismillah, itu tidak apa-apa. Nah, itu. Langsung mau ayat atau ada lagi yang ditawud. Itu ada Pak, ritual sholat taubat itu ada. Bahkan ada lagi yang puasa dulu Bu. Kalau taubatnya ini setelah mandi wajibnya ya dilakoni puasa, niat puasa ini ngilangno dosa-dosa kula. 3 hari, ada yang minimal 3 hari. Nah, setelah puasa setiap malamnya juga sholat taubat. Jadi selama puasa itu sholat taubat terus. Nah, setelah puasa selesai dilanjutkan dengan apa? Ada yang bayar kifarot, bayar denda lah, tebusan. Nah, ada yang menyunatkan. Jadi para ulama dulu itu sudah ini membuat resep-resep untuk tobatnya luar biasa. Jadi mengkiparatinya itu sebanyak biaya kalau panjenengan itu mau mati. Biaya beli kain kapan berapa, biaya nguburkan kita berapa gitu. Nah, itu dikiparati untuk nebus dosa. Jadi kalau ada orang agama non muslim adalah istilah tebus dosa, itu sebetulnya dalam kalangan ulama Islam juga ada yang menganjurkan bahwa untuk nebus dosa itu pakai kifarat, dendo, seolah-olah dendo. Jadi artinya kalau ada orang yang mempraktikkan itu jangan dianggap itu adalah pembid'ahan, ngadak-ngadai, itu enggak boleh. Ada memang ada taubat. Nah, bisa mensodakohkan pakaiannya yang paling dicintai diberikan, niate terus hartanya dicuil. Jadi ada. Bahkan sholat pun, nah itu ada yang mengkonversi. Nah, kalau panjenengan sudah tidak mampu sholat, nah, kemudian udah koma lah, nah, itu sama dengan puasa bagi orang-orang yang sudah tua. Ada ulama yang memberi tuntunan seperti itu tuh ada. Jadi untuk katakanlah untuk abdolnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan hanya istighfar saja, astagfirullahaladzim, 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 tetapi ada praktek-praktek yang memang ada. Nah, para ulama memberikan gambaran itu membuktikan adanya kesungguhan, mulai dari mandi taubat, puasa taubat, sholat taubat, itu untuk menunjukkan kesungguhan. Ketika kita punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita melakukan mandi tobat, puasa tobat, bahkan kifarat segala umpamanya, kemudian selama punya hubungan dengan manusia dan orang yang kita aniaya tidak memberi manfaat, selama itu pula gak ono manfaat.
mati. Itu loh. Artinya Gusti Allah tidak akan mengampuni kita kalau kita punya hubungan dosa sesama manusia. Kalau dengan Gusti Allah ya itu bisa dengan mandi taubat, puasa taubat, kifarat, dengan sodakoh ya pokoknya. Itu Gusti Allah akan pas. Nah, kemudian indikator kalau tobat itu kita diterima, kita ini sudah tidak akan lagi melaksanakan kejelekan itu, ini sudah dengan sendirinya medot mutus. Aku kapakan baleni meneh medot. Nah, yang bisa ngukur itu Pak bukan orang lain tetapi diri kita masing-masing. Dikandani wong liya kalau dirina cidongkol tidak akan pernah lerep. Makanya bahkan ulama lain juga ada yang mengatakan ketika kita ini istighfar, ketika itu membaca ada lerep Gusti nyuwun pangapunten. Jadi ada unen-unen yang memberikan gambaran kesungguhan kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu gambaran diterima tobatnya berubah. Pertama yang berubah itu apa? Hati kita jadi lembut, tidak atos. Itu gambaran kalau tobat kita diterima. Nah, yang kedua kita benci dengan perbuatan jelek, itu benci. Wis kapok aku karo bakalan melaksanakan lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Benci itu ya benci Bu, jadi secara otomatis itu hati kita itu ini terbentuk itu tersetting itu, sehingga yang dibicarakan programnya mesti program baik terus yang dibicarakan itu. Kerenteke api, perbuatannya api. Oh, berarti ini gambaran tobat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nunggu mati Pak mendapatkan gambaran apakah tobat kita diterima atau tidak. Jadi kita bisa merasakannya masing-masing. Alhamdulillah Gusti. Makanya orang bersyukur itu ada dua. Bersyukur dari dia tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang, dan bersyukur ketika dia dimaukan untuk melaksanakan perintah. Nah, bahkan yang ketiga ada syukur dari musibah. Nah, itu ada. Jadi musibah itu bukan berarti dipuas kapokmu enggaknya. Kita alhamdulillah Gusti cik ngingatno kula mungkin dengan perbuatan ini sebagai sarana untuk bisa meningkatkan amal kita. Ngoten Pak, nggih. Monggo Pak. Nah, itu insyaallah ke ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillul lakum ang tarisun nisa karha. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Insyaallah hari Kamis. Nggih. Sebagai manusia biasa itu sering-sering setelah melaksanakan taubat melakukan lagi, bahkan ada yang mengatakan tidak sengaja. Sebagian ulama ada mengatakan tidak ada urusan sengaja itu. Itu satu. Yang kedua, dalam satu rumah tangga sebagai seorang suami apakah bisa memintakan tobat kepada anggota keluarganya, atau sebagai seorang istri memintakan tobat kepada anggota keluarganya? Jadi yang kedua tuh masih mungkin Pak. Jadi kita ini disuruh memang berdoa gitu kan. Nanti di surat At-Taubah itu kita akan menemukan ayat dengan gambaran orang yang meninggal dunia kemudian ahli warisnya keluarganya memintakan ampun. Jadi
hadis yang mengatakan idamatabnu adama ingkoto amaluhu ilamin salasin sodakotin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'ulahu. Jadi memang ada harapan, Pak, ada harapan. Ya, makanya yang baik kalau makanya Bu, kalau suaminya meninggal dunia ya istrinya walaupun jenengan kawin lagi ya doakan mantan istri yang sudah meninggal dunia itu. Ayo. Jadi jangan walaupun memang kalau bapak-bapak kadang-kadang dicemburui oleh istrinya itu. Karena Rasulullah sendiri pernah dicemburui ya, ketika Khadijah itu wafat, itu kan sudah wafat, selalu nyebut-nyebut. Aisyah protes, oh Khadijah sudah meninggal dunia, kok panjenengan sih. Ngoten Pak nggih. Jadi ada harapan. Nah, termasuk kita-kita ini dengan tahlil. Nah, jadi jangan dianggap tahlil itu tidak punya potensi untuk membantu menghilangkan atau meringankan dosa-dosa ahli kubur. Makanya yang ngundang tahlil kan niati memberi sodako dengan memberi makan, membawa berkat, diniatkan sodako. Nah, itu sodako kepada tak niati sodako kepada yang sudah menjadi, bukan kirim doa saja, jadi niatkan sodako, yaitu. Nah, lebih afdol lagi yang jenengan niatkan sedekah jariyah kepada orang yang sudah meninggal dunia, apakah ibunya, apakah istrinya, apa keluarganya, masih ada harapan. Jadi kita nanti itu ngoten Pak nggih. Nah, untuk yang pertama itu begini kalau menurut saya. Jadi agama kita ini kan agama yang paling mudah lah memberikan gambaran tuntunannya itu, bukan sesuatu yang membuat kita ini abot dan kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh orang yang beragama itu kembalinya kepada orang yang melakukan lagi sebetulnya. Ma'an amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'ala iha. Kan itu Pak, itunya. Itu harus yakin betul itu. Karena Al-Qur'an memberikan gambaran seperti itu. Jadi man amila amalan jadi orang yang beramal itu ya berbuat baik kembali kepada yang bersangkutan, waman asa'a fa'alaiha. Begitu dia kalau dia berbuat jahat, berbuat jelek ya siksanya, akibatnya, makanya menggunakan kata Allah kan, kepada orang yang melakukan kejahatan itu satu. Nah, yang kedua, Islam ini juga memberi konversi amal. Kalau kita tidak bisa ini, maka ini. Kalau tidak bisa ini, maka ini. Seperti nuntut ilmu kan, kun aliman. Jadilah awakmu wong alim. Wong alim itu ya punya tugas, ya itu bukan nuturi, punya tugas juga bagaimana mengamalkan ilmunya dan ngajak. Makanya kan orang alim itu tidurnya aja lebih istimewa daripada ibadahnya orang yang beribadah tapi orang ngerti ilmunya. Kun aliman. Nah, kalau kamu tidak dalam posisi aliman, au muta'aliman, ada alternatif. Nah, jadilah kamu pembelajar, orang yang selalu. Nah, bahkan para ulama memberi jaminan orang itu kalau selalu belajarnya ini minal mahdi ilal lahdi, maka kekurangan sempurnaan dari apa yang mesti dia harus lakukan, tetapi masih dalam posisi niatnya belajar. Makanya kan hadis-hadis man khoroja pitolabil ilmi bahwa fi sabilillah. Kalau panjenengan tadi dari rumah berangkatnya ke masjid ini niatnya belajar, nah pitolabil ilmi bahwa fi sabilillah, maka orang itu sama dengan berjuang di jalan Allah. Nah, kalau mati yaitu ketubruk umpamanya, itu jamin syahid Pak.
Nah, tapi naudzubillah min zalik. Jadi ada konversi. Setelah muta'aliman au muhibban, awamu ora gelem ngerungokno, ora gelem belajar karena kesibukan macam-macam, demen saja kepada ahli ilmu dan kepada ahli ilmu, ya itu sudah diberi reward, diberi pahala. Au sami'an, kalau memang kamu tidak seneng ya ngerungokno ae lah. Walatakun khomisan pak patahlik. Jadi ada konversi. Nah, yang kedua ini, yang ketiga. Nah, Islam ini juga memberi jaminan kolektivitas, Pak. Memang ada amalia, ya contoh seperti kemarin ada pertanyaan, gimana kalau kita melihat kemungkaran? Nah, kalau kita mampu, ya rubah. Makanya muncullah kesadaran kolektif dan kewajiban struktural. Kesadaran kolektif kita harus wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di sekitar kita itu orang yang betul-betul ngerti, supaya apa? Supaya orang yang belum ngerti dapat mendapatkan literasi. Contohnya kemarin saya ke Kediri, ada orang protes. Nah, itu. Ya karena tidak ngerti, wajar. Tapi kalau sudah ngerti kok masih protes, nah itu yang kurang ajar. Jadi ada konversi Pak. Jadi ininya tuh enak Islam itu, cara itunya itu. Makanya panteslah kalau Gusti Allah memberikan jaminan innad dina indawahil Islam. Ada kewajiban kolektif. Nah, memang ada kewajiban individu per individu, maro'a minkum mungkaron. Tetapi ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh kekuasaan. Maka Islam ini juga menyadarkan kepada kita kebaikan kolektif itu harus ada manajemen. Nggak bisa diliarkan. Makanya Sayyidina Ali membuat pepatah al-haqqu bila nidham qad yaglibuhul batilu bin nidham. Kebaikan yang morat-marit, yang kocar-kacir itu akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, organisasi kejahatan itu betul-betul ada yang punya sistem yang sangat ini. Contohnya organisasi Yahudi itu mempunyai sistem yang sangat-sangat ketat dan efektif untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, sementara kadang-kadang kita itu memanage hal sepele saja, malah kadang-kadang wong papat, wong limo angel ditoto, pemane wong akeh. Nah, makanya kesadaran kolektif itu harus muncul juga dalam diri kita. Ya, kesadaran at-ta'awanu alal biri wat taqwa itu kesadaran kolektif. Bisnis, nggak mungkin orang memenuhi kehidupan itu sendiri-sendiri. Maka muncullah namanya kewajiban kolektif. Nah, kewajiban kolektif itu butuh manajemen butuh manajer. Makanya manajer itu dia harus ngerti bagaimana cara memanage. Nah, itu. Jadi manajer kok gak ngerti memanage. Jadi jangan hanya ingin menduduki jabatan, tetapi tidak punya kemampuan leadershipnya tuh gak punya. Jadi ada konversi seperti itu pada kewajiban struktural. Dan ada juga dosa struktural. Nah, suami kalau tidak bisa mendidik istrinya, boleh jadi nanti suaminya masuk neraka, istrinya di surga. Karena apa? Kenapa bojomu gak dilatih sholat dengan baik, gak ngerti cara bersuci dengan baik, gak ngerti bagaimana masak yang halal dan suci, gak dididik karo suaminya. Nah, kula niki gak ada suami malaikat, tapi malah ini suami kula ini boten ngerti tahun didik kula sing saya ini kados nopo. Nah, maka boleh jadi nanti suaminya masuk neraka, istrinya. Tapi karena request malaikat
bojo kula niku walaupun gak didik kula, tapi atine selalu lembut, sayang. Nah, makanya kan arijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya harus diperhatikan. Nah, itu. Jangan orang laki-laki berdiri di atas orang perempuan, orang laki-laki bertanggung jawab. Segala anak kepada orang tua kepada anaknya. Jadi ada hal-hal seperti itu Pak yang mesti harus kita tahu dan ngerti, yaitu. Makanya jangan asal-asalan. Monggo dengan sedikit demi sedikit kita 1 ayat 2 ayat setiap pagi, monggo kita sami-sami bareng-bareng. Sami. Ngoten Pak nggih. Ada ibu-ibu ya monggo Bapak nggih. Waalaikumsalam. Tanggung jawab kita sebagai orang laki, sebagai suami, sebagai saudara laki-laki, tanggung jawab kita kepada anak kita anak laki-laki itu tanggung jawab kita bagi ayah sampai dia mandiri. Lalu tanggung jawab kita ke anak perempuan sampai dia menikah. Ya. Kita berdua seorang suami itu mencari nafkah untuk bekal. Nggih. Di mana kita suatu saat kita meninggal, di mana kita kalau sudah kita meninggal dan anak kita itu masih belum balik. Nah, itu tanggung jawab. Atau kita itu tanggung jawab kita menanggung kita. Nggih. Bila istri kita itu menikah lagi, itu adalah hutang kita kepada suaminya. Istri kita yang menikah lagi. Jadi begini, jadi memang ini perlu juga kapan-kapan kita ini juga ngaji per usrotus saidah. Jadi memang Islam ini ketika kita melakukan akad mesti muncullah namanya hak dan kewajiban. Apa saja, makanya akad nikah itu jangan dianggap akad biasa, karena menyangkut hak dan kewajiban dan membangun sistem kehidupan dan keturunan. Jadi ada hak-haknya Pak. Paling utama itu adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah itu SPP, sandang, pangan, dan papan. Nah, itu wajib. Nah. Terus yang kedua mendidik Pak. Jadi kita ini punya kewajiban juga mendidik istri. Ya. Bagaimana istri itu menjadi istri yang solihah. Nah, itu ngerti kewajiban sebagai istri. Jadi karena tidak semua orang wanita juga punya ngerti kewajibannya sebagai istri. Nah, yang kedua yang penting lagi Pak menyangkut masalah ketika kita punya anak. Ya, maka seperti dalam surat An-Nisa ayat 9 kan wal yakhsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Itu. Jadi memang betul kewajiban pertama ketika kita sudah punya anak itu ada 3 kewajiban. Pertama, berilah anakmu itu nama yang baik. Ayyuhsina ismahu. Yang kedua, wa ayu alima tak dibau, didiklah anak kita ini supaya menjadi anak-anak yang berakhlak, bermoral dan berilmu pengetahuan. Makanya ulama-ulama dulu kalau punya anak itu saling titip menitipkan Pak kepada orang alim. Karena sistem syahadah, sistem kelulusan kesuksesan orang nuntut ilmu zaman dulu itu pengakuan dari gurunya dan gurunya wajib mempublikasikan. Nah, itu anak awal. Nah, kalau sekarang enggak kan selembar ijazah. Jadi punya kewajiban, makanya orang tua di rumah itu al-um. Nah, urusan masalah pendidikan ibu-ibu harus sadar al-um madrasatul ula lil banin wal banat. Ibu itu menjadi tempat pembelajar baik anaknya laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau urusan mendidik akhlak, mendidik tata krama, anak itu prigel, kan ada istilah prigel Pak nggih. Nah, prigel. Jangan dijarkeahi anak itu, jangan dimanja Pak.
kemanjaan itu sama dengan membunuh karakter masa depan anak kita. Coba buktikan itu, anak-anak yang dimanja itu mesti punya bakat ketika dewasanya itu raisopo ora apa-apa. Terampil. Maka tanggung jawab. Nah, ini untuk didik ini yang paling utama ibunya, tapi nutrisi ya gizi itu tanggung jawab orang suaminya. Makanya kan tolabu rizkil halali wajibun. Ya, jadi mencari rizki halal itu untuk suami itu hukumnya wajib. Nah, yang ketiga ayuzawija ida balagho. Setelah anak kita ini cukup, kata cukup untuk dinikahkan, maka orang tua wajib mencarikan jodoh. Makanya dalam pendapat para ulama ada istilah hak ijbar wali. Tapi anak sekarang ini sepertinya dipaksa seperti panjenengan semua angel. Angel. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau kita itu meninggal dunia ketika kita meninggalkan anak-anak kita masih kecil? Makanya ada tanggung jawab kolektif, namanya penanggungan terhadap anak yatim. Nah, ada penanggungan kolektif. Nah itu Pak, ya. Nah, jadi kita gak usah khawatir. Nah, anak kita, nah kalau istri kita kawin lagi ya monggo, nggak usah diaboti. Dek, kalau nanti saya meninggal dunia sampean cepet-cepet cari suami lagi kalau habis masa iddahnya ya nggak apa-apa. Kalau sudah mati itu tanggung jawabnya sudah sendiri-sendiri. Jangan berpikir nanti kalau begitu suami saya nanti punya istri siapa. Nah, itu. Kemudian jenengan jadi kalau meninggal dunia itu jangan dipikirkan yang ditinggal itu untuk seperti halnya. Nah itu nanti kita ada bahasan ketika ada ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi sementara itu dulu Pak ya. Jadi yang penting suami ini carikan nutrisi gizi untuk keluarga yang halal dan suci. Syukur banyak. Makanya Islam itu mewajibkan kepada orang-orang tua itu mendidik anaknya agar anak itu punya kreativitas, punya inovasi, punya kesanggupan menghadapi tantangan. Nah, laki-laki ya ayahnya itu yang mencorkol, nak jadi wong lanang itu harus ngerti tanggung jawab. Nah, itu ngoten Pak nggih. Kalau istrinya punya profesi Gimana? istrinya punya profesi. Nah, sekarang bagaimana? Kan sudah ada yang tanya tempo hari itu, kalau istrinya punya profesi, maka pendapatan istri tidak bisa dijadikan sarana untuk menghidupi nafkah keluarga. Nah, itu harus ingat, Pak. Nah, tetapi nanti kalau meninggal dunia, suami masih ada peluang mendapatkan warisan dari istri. Dapat. Nah, kalau punya anak bagiannya 1/4 suami itu. Tapi kalau istri kita gak punya anak, jenengan gak punya anak, ya maka bagian setengah. Ngerti Pak G? Nah, jadi panjenengan pengen cari janda kaya aja Pak. Nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afini amma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa qadri. Muhammad sholatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqlilana biha jamil hajat wa tatahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lan darajat wa sawat min jamil khairat bil ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum minal rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
Billahi taufik wal hidayah nyuwun agung pangersami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah